Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila, yang pada kesempatan ini tema yang kita pilih adalah dasar negara dan teori tentang negara. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Saya senang sekali jika bisa berbagi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Dan pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang pengetahuan yang terkait dengan Pancasila. Mudah-mudahan pengetahuan yang kita peroleh hari ini bisa menginspirasi kita untuk hidup lebih baik, untuk bersikap lebih baik, berperilaku lebih baik dengan menggunakan Pancasila sebagai sumber inspirasi. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila dengan tema dasar negara dan teori tentang negara. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat slide berikut. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila layak menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena ia dirumuskan dari sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan diperkaya oleh pemikiran tokoh-tokoh dunia tentang negara modern. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus tahun 1945, Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, tanggal 13 April 1968, hingga saat ini Pancasila merupakan dasar negara. Sebagai dasar negara, maka Pancasila sekaligus menjadi dasar filsafat negara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi pengarah bagi kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang akan diupayakan oleh bangsa Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara, implementasi Pancasila terus berkembang hingga menjadi filsafat hidup bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi pengarah bagi kebenaran, kebaikan, dan keindahan hidup bangsa Indonesia. Sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila kemudian berkembang menjadi jiwa dan kepribadian serta pandangan hidup bangsa. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya mengenai pendidikan Pancasila, yang pada kesempatan ini tema yang kita pilih adalah dasar negara dan teori tentang negara. Sahabat-sahabat sekalian, kita coba tengok tentang teori tentang negara, yaitu ada yang disebut dengan teori perseorangan atau individuality theory yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jacques Rousseau, dan Herbert Spencer. Teori perseorangan menyatakan negara adalah masyarakat hukum, legal society, yang disusun berdasarkan kontrak oleh seluruh orang dalam masyarakat atau social contract. Saya ulangi, teori tentang negara, khususnya teori perseorangan, menyatakan negara adalah masyarakat hukum, legal society, yang disusun berdasarkan kontrak oleh seluruh orang dalam masyarakat atau social contract. Kemudian kita lihat juga teori kelas atau kelas teori yang dikemukakan oleh Engels, Karl Marx, dan Lenin. Teori kelas menyatakan negara merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat dalam masyarakat yang digunakan untuk menindas golongan lain yang lebih lemah. Ini tentu teori yang digagas oleh Engels, Karl Marx, dan Lenin sebagai kritik atas negara-negara yang seringkali berbuat menindas kepada golongan yang lain. Jadi negara itu dikuasai oleh golongan tertentu dan golongan tertentu itu kemudian menindas golongan yang lain. Itu kemudian dikritik oleh Engels, Karl Marx, dan Lenin dengan menyatakan bahwa negara merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat dalam masyarakat yang digunakan untuk menindas golongan lain yang lebih lemah. Jadi golongan yang ekonominya kuat menindas golongan lain yang lebih lemah. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila yang pada kesempatan ini mengambil tema dasar negara dan teori tentang negara. Sekarang kita bicara tentang teori negara, khususnya yang disebut dengan teori integralistik atau integralistik teori yang dikemukakan oleh Spinoza, Hegel, dan Supomo. Teori integralistik menyatakan negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, melainkan untuk menjamin kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Teori inilah yang digunakan oleh para pendiri negara untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepnya menyatakan, atau teori integralistik menyatakan, negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, melainkan untuk menjamin kepentingan rakyat secara keseluruhan. Itulah yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara tentang Indonesia, Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dikelola dengan menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk rakyat. Demokrasi dilaksanakan sebagai stat fundamental norm atau norma dasar kenegaraan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan negara Indonesia yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dengan demikian kita paham apa yang dimaksud dengan stat fundamental norm atau norma dasar kenegaraan, yaitu suatu susunan negara yang isinya adalah suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, negara Indonesia yang berbentuk republik, dan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Itulah Indonesia, yaitu negara republik yang berkedaulatan rakyat. Sahabat-sahabatku sekalian, kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila, khususnya yang bertema, atau kita ambil tema pada kesempatan ini adalah dasar negara dan teori tentang negara. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sekarang melihat tentang sumber hukum dan hak asasi manusia. Untuk dapat disebut sebagai sumber hukum, maka Pancasila terlebih dahulu disebut sebagai dasar negara. Dengan kata lain, oleh karena Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia, maka Pancasila merupakan sumber hukum. Selanjutnya, oleh karena hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia dengan berdasarkan hukum, maka Pancasila juga merupakan sumber hukum dan hak asasi manusia. Sahabat-sahabatku sekalian, mari sekarang kita lihat dasar negara menurut Soekarno. Ini ada kutipan pidatonya. Harus dapat, ini tentang dasar negara ya menurut Soekarno. Dasar negara menurut Soekarno. Dasar negara itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. Sahabat-sahabatku sekalian, kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila dengan tema dasar negara dan teori tentang negara. Sekarang kita lihat juga dasar negara menurut Soekarno dalam tulisan yang lain. Saya beri uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis. Catatan, Leitstar bahasa Jerman atau Leitstar bahasa Inggris berarti bintang penunjuk arah bahasa Indonesia. Soekarno juga kemudian mengatakan kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu Leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila dengan tema dasar negara dan teori tentang negara. Dan pada bagian akhir, kita harus mengerti bahwa jangan terlalu gegabah dengan demokrasi, khususnya demokrasi barat, karena ada anomali dalam demokrasi barat, model Amerika, yang mengakibatkan Indian atau pribumi Amerika tidak pernah jadi tuan di negerinya sendiri, karena kalah jumlah dan kalah kaya dibanding dengan pendatang. Saya ulangi, ada anomali demokrasi barat, khususnya demokrasi model Amerika, yang mengakibatkan Indian, pribumi Amerika, tidak pernah jadi tuan di negaranya sendiri, karena kalah jumlah dan kalah kaya dibanding dengan pendatang. Saya pikir demikian, semoga menjadi renungan kita semua. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.